mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya nyata. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ikat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Glory, glory, haleluya.
kuasa untuk Tuhan untuk memuliakannya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sambil bertepuk tangan. Saat kami bertemu
bersama-sama beribadah secara online. Kita percaya bahwa Tuhan akan persatukan kita kembali ketika kita boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja yang kita kasihi, yaitu Gereja Baptis Katrata, Bandung. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam minggu-minggu ini saya masih terus berbicara tentang karakter Allah. Dan minggu ini saya berbicara tentang karakter Allah, tentang kebenaran yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Mari kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan pagi ini. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kami boleh kembali beribadah bersama-sama sekalipun kami berjauhan. Kami beribadah secara online, kami percaya hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami.
Dan saat ini kami siap mendengar firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang kebenaran, maka kita melihat ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Sesuatu yang benar tentunya menjadi sesuatu yang baik. Dan kebenaran adalah kebenaran, bukan berarti kecurangan, bukan berarti ada hal-hal yang negatif. Tetapi satu hal, Bapa kita, Allah kita yang kita sembah, Dia adalah kebenaran. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 25 dikatakan, siapakah yang menjadi hakim atas bumi ini? Firman Allah menegaskan bahwa Ia adalah Bapa yang adil. Bapa yang adil. Nah, jelas bahwa semua orang tidak mendapatkan keadilan di dalam hidup ini. Semua orang menuntut keadilan. Segala hal rasanya harus adil. Ini harus adil dan lain sebagainya. Tetapi satu kepastian bahwa keadilan akan ditegakkan ketika kita berhadapan muka dengan Allah kita, yaitu saat hari penghakiman. Disitulah kita bisa melihat keadilan yang sesungguhnya. Di sana akan dinyatakan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang dapat terlepas dari penghakiman tersebut. Artinya bahwa setiap hal yang kita lakukan di dalam dunia ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kebenaranlah yang menjadi satu tolak ukur yang Allah nyatakan bagi kita. Sehingga setiap orang harus hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena Allah yang menjadi kebenaran sejati. Pagi ini sudah, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Yang pertama sudah, yang pertama adalah penghakiman. Penghakiman, kapan penghakiman itu terjadi? Ketika kita melihat dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, Matius 25 ayat 31 mengatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, saat itulah merupakan saat penghakiman itu terjadi. Di dalam Matius 24 ayat 27 sampai 31, kemudian ayat 37 sampai ayat 51, dan di bagian awal Matius pasal 25 menjelaskan bahwa Yesus sedang berbicara mengenai kedatangan yang kedua kali pada akhir masa Injil ini. Dengan jelas bahwa Dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Nah kemudian saudara, siapa yang akan dihakimi? Dalam Matius 25 ayat 32 dikatakan lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Jelas dikatakan semua bangsa, yang berarti semua orang di dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun yang pernah hidup yang akan terlewatkan dari penghakiman. Untuk apa? Untuk dihakimi secara benar oleh Allah kita. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dalam Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, satu saat kita akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Tidak terkecuali. Kita ditunjukkan mati satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap hal yang sudah kita lakukan. Tentunya kita punya Allah yang adil yang menyatakan kebenaran bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, semua manusia pada saat kematiannya akan pergi ke kediaman Abraham seperti Lazarus yang dinyatakan di dalam Lukas pasal 17 ayat 31, atau kita akan ke Hades seperti orang kaya itu. Hades itu orang, yaitu tempat maut. Tempat maut.
Kediaman Abraham dan Firdaus tampaknya adalah kata lain untuk kediaman bagi orang-orang yang ditebus setelah mereka meninggal dan sebelum hari penghakiman terakhir. Yohanes memperoleh penglihatan mengenai tempat yang membahagiakan itu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat 17. Ya, bahkan Petrus menegaskan di dalam 2 Petrus 2 ayat 9, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat disiksa pada hari penghakiman. Allah kita peduli, Dia mau menyelamatkan orang-orang saleh, yang artinya orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan tentunya Dia sudah memisahkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, yang siap untuk dihakimi pada hari terakhir. Pada penghakiman terakhir, orang-orang kudus yang telah berada di Firdaus akan datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan akan dipersatukan kembali dengan tubuh kemuliaannya yang telah dibangkitkan. Mereka akan berada bersama-sama dengan Tuhan untuk menghakimi dunia ini. Orang-orang yang tidak selamat akan muncul dari Hades dan bergabung dengan orang-orang yang tidak selamat yang masih ada di dalam dunia ini dan berdiri sebelah kiri Tuhan. Mereka juga bersatu dengan tubuh kebangkitan mereka, tetapi mereka akan disiksa untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan kita, saudara? Siapkah untuk kita dihakimi, mempertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan? Kalau kita melihat situasi saat ini, terkadang kita merasa takut, kita menjadi gentar, tetapi mari kita bersama-sama punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, yang kedua setelah kita tahu tadi kita berbicara kapan penghakiman itu, sekarang bagian nomor 2 kita akan berbicara siapa yang menjadi hakim dalam penghakiman tersebut. Tentunya Allah di dalam Kristus yang akan menjadi hakim atas semua orang. Ini menjamin penghakiman yang adil karena Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdiri atas kebenaran atau Allah yang adil. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31 dikatakan, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi di dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapakah gerangan selain Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah? Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, Kristus akan menjadi hakim yang memiliki pengertian yang luar biasa. Ia mengenal manusia karena Ia meninggalkan surga untuk mengenakan tubuh duniawi. Dia pernah menjadi manusia sama dengan kita. Dalam Ibrani 4:15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah kelebihannya. Manusia ketika dicobai selalu jatuh dalam dosa, selalu jatuh dalam dosa. Tetapi Dia, Tuhan Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia ini, ketika Dia dicobai, Dia tidak berbuat dosa dan Dia layak untuk menghakimi setiap manusia. Bapak, Ibu dan Saudara, kita tahu imam besar kita, Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Begitu banyak halangan, rintangan yang harus kita hadapi di dalam dunia ini, tapi Dia mengerti. Dia tahu bagaimana keadaan kita. Kristus mengetahui semua fakta itu. Tidak ada alasan untuk memanggil saksi, mendengarkan kesaksian, mempertimbangkan keputusan. No, Allah mengetahui fakta-faktanya, termasuk pikiran dan motif setiap orang. Roma 2 ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur
Artinya sudah, artinya Allah tahu dengan jelas apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan Dia akan menghakimi secara jujur, secara adil di hadapan penghakiman. Jadi kita tidak dapat bersembunyi dari apa yang kita lakukan. Allah Maha Tahu dan Allah menghakimi kita secara jujur. Siapa kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini? Mari kita bergantung oleh kekuatan dari Yesus Kristus. Oleh karena kita ada manusia lemah yang perlu kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap cobaan yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, saudara, bagaimana karakteristik dari penghakiman tersebut? Semudah penggembala membagi kawanan domba dari kambing yang berbulu hitam, Kristus akan membagi semua umat manusia. Manusia sudah ditentukan kemana mereka saat kematiannya. Penghakiman terakhir bukan untuk memutuskan takdir tersebut, tetapi untuk membuktikan kebenaran penghakiman Allah. Kebenaran penghakiman Allah. Paulus mengingatkan orang-orang yang terus melakukan dosa di dalam Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi oleh karena kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat, itu akan menimbun murka Allah. Oleh karena kedegilan manusia yang senantiasa memberontak kepada Allah, akhirnya kita terus jatuh dalam dosa, dan kita terus mengeraskan hati kita untuk kita bertahan oleh karena egois kita. Tapi Allah mengingatkan saudara dan saya hari ini, mari kita lembutkan hati kita. Kita manusia yang tidak berdaya, manusia yang sering kali jatuh di dalam dosa, tetapi kita harus senantiasa bergantung akan kekuatan Tuhan dan kita minta kekuatan kepada-Nya. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada hatinya. Rasul Paulus tidak bisa dengan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini, dan dia bergantung hanya kepada kekuatan dari Kristus. Banyak zaman sekarang orang yang ingin lari dari Tuhan. Saya pernah merasakan, Tuhan, aku gak sanggup. Terkadang saya juga mau lari dari Tuhan, tapi saya bersyukur oleh karena kekuatan yang dari Tuhan, yang seringkali Dia memberikan kekuatan, Dia menangkap saya, dan Dia memberikan kekuatan ini. Bukan karena kuat dan gagah saya. Kalau saya masih boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu dan Saudara, tapi oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, memisahkan manusia menjadi yang selamat dan yang terhilang ada sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Manusia tidak dapat menentukan kamu masuk neraka, kamu masuk surga, tidak bisa. Tapi hanya oleh kebenaran Allah kita dinyatakan siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Sehingga kita merasa, rasanya Tuhan curang, Allah kita curang, yang satu dipilih dan yang satu tidak. Tetapi Allah punya kedaulatan. Allah mengukur dengan kebenaran Allah. Sungguh satu hal yang luar biasa. Penghakiman akan didasarkan kepada karakter seseorang yang terwujud di dalam sikapnya terhadap Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga terhadap orang lain. Karakter diwujudkan dalam perbuatan. Sebuah pohon dikenali dari buahnya. Jadi saudara, apa yang dapat dilihat dari kehidupan kita selain dari buahnya? Dari sikap, perbuatan, karakter kita di dalam dunia ini, sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada manusia, sesama kita, itulah yang dapat dilihat. Tidak semata-mata kalau kita bisa melihat buah ini adalah buah yang manis, buah mangga. Kita lihat pohon itu pohon mangga, tapi buahnya rambutan, kan nggak mungkin, saudara. Tentunya ketika dia pohon mangga, pasti dia akan berbuah mangga. Artinya kalau
Ketika seseorang mengakui dosanya dan percaya kepada Yesus, penebusan dosa Kristus dicurahkan untuk menutupi dosa, dan Roh Kudus memberikan hidup yang kekal kepada orang tersebut. Bukan karena kekuatan aku mau percaya Yesus, kekuatan dia tidak, tentu oleh karena Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupannya, Roh Kudus yang menguasai hidupnya, yang memampukan dia untuk berkata, aku percaya pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini saudara, kalau kita mau dibenarkan oleh Tuhan, maukah kita melembutkan hati kita dan berkata, ini aku Tuhan. Aku mau hidup seturut rencana. Sekalipun berat, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan yang harus aku hadapi, tapi aku percaya kekuatan Tuhan yang boleh melingkupi. Hari ini saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kebenaran sejati di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, pada akhirnya kita bisa melihat perumpamaan ini adalah ilustrasi yang lain mengenai keadilan dan belas kasihan Allah kepada manusia. Allah yang menyelamatkan semua manusia. Tidak adil baginya kalau ia menyelamatkan orang berdosa tanpa menunjukkan kebencian terhadap dosa. Allah di dalam Kristus telah menyediakan cara supaya dapat tetap adil dan membenarkan orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai ayat 28. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, perumpamaan tentang Yesus ini juga membukakan bagi kita pengharapan bahwa Dia, Yesus yang adil, dan membenarkan mereka yang menanggapi tentang yang mereka miliki dengan iman, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa beruntungnya kita karena Kristus yang menjadi hakim bagi kita semua. Ia akan berlaku adil, ia akan berbelas kasihan lebih besar daripada yang dapat kita minta. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Penghakiman di dalam dunia ini seringkali berbicara tentang keadilan, berbicara tentang hukuman. Yang menang dibebaskan, yang kalah harus dihukum. Tetapi penghakiman dari Allah kita bertujuan untuk menyelamatkan, bukan menghukum. Dan setiap orang pasti akan dihakimi. Tidak ada seorang pun yang pernah gagal. Pagi ini Bapak Ibu dan Saudara, siapkah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya? Atau kita berkata, Tuhan, aku belum siap. Kapan kita akan siap? Hari ini saya katakan, persiapkan diri saudara dan saya mulai hari ini. Karena kedatangannya kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kita harus bersiap-siap. Kalau kita belum percaya Tuhan Yesus, maukah Bapak Ibu dan Saudara membuka hati saudara pagi ini dan berkata, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau, karena aku orang berdosa, aku perlu keselamatan dari Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus keselamatan ini. Mari kita berseru di hadapan Tuhan. Mari kita minta agar Dia yang memberikan belas kasih bagi kita. Dialah Allah kebenaran yang akan menghakimi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan, yang boleh kembali diingatkan kalau kami adalah manusia-manusia lemah yang seringkali berdosa. Dan suatu saat nanti kami harus menghadap penghakiman abadi. Dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang menghakimi kami. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang berdiri atas kebenaran. Dan dialah Engkau Allah yang terus memberkati setiap anak-anakmu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini.
Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari. Mari kita akan berdoa bersama-sama memohon berkat Tuhan yang senantiasa memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kebenakan di hadapan Tuhan. Kalau pagi ini kami bersama-sama beribadah,
memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.